Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kita boleh nikmati sampai hari ini. Kita boleh ada di akhir pekan lagi, dan kita ada di penghujung bulan Januari. Kita bersyukur di sepanjang bulan Januari, tahun yang baru, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Sebab besar setia-Mu dalam hidup kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang dengan hati bersyukur, menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik bagi Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ya Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu datang besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Tuhan terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur pada hari hanya bisa punya kasih dan rahmat-Mu satu jatuh takkan pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur ya matahari yang hanya bisa kasih dan rahmat-Mu pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik,
Sungguh baik, teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kau teramat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik dalam hidup kami. Sebab dalam segala keadaan yang kami alami, kami mau tetap berkata, Engkau baik. Haleluya. Sebab Engkau ada di segala musim hidup kami. Sebab Engkau ada di setiap langkah kaki kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Allah baik, sungguh baik. Teramat baik Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya pada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami yang percaya pada-Mu. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, sebab hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau ada dan setia bagi kami. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang kami perlu dalam hidup. Sebab itu Engkaulah Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, bagiku. Sekali mereka katakan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, ya anugerah-Mu,
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua hanya karena anugerah, semua karena kasih sayang. Itu yang membuat kami tetap kuat hari ini, melewati hari-hari kami. Sebab ada Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Sebab itu biarlah kami juga hidup berjalan bersama, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Syaping. Ya, selamat pagi, shalom. Pagi, shalom. Oke, buat Heri yang sudah mempercayakan untuk melayani di dalam renungan firman Tuhan. Secara manusia rasanya, aduh, lagi sibuk urus suami, sibuk pekerjaan, sampai Heri tadi malam tanya, Cici bisa, saya usahakan bisa, karena melayani itu adalah satu kehormatan. Jadi pagi hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan, meskipun dalam menyampaikan mungkin ada banyak kekurangan, tapi biarlah Roh Kudus yang menerangi di dalam setiap hati kita masing-masing. Pagi hari ini, kalau besok lusa kita udah memasuki di bulan Februari, tanpa terasa kita ada karena semua anugerah Tuhan. Oleh sebab itu firman pagi hari ini mengingatkan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sudah memasuki 1 Korintus pasal yang ke-6. Demikian bunyinya, perkara keadilan antara orang percaya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus,
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kami harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, Bapak Ibu, dari yang perikop yang ini, bahwa kita menjadi anak Tuhan itu seringkali kita merasa tidak adil ya, apalagi kadang kita bisa melayani eh, di dalam pelayanan kita mengurus orang-orang yang bermasalah, tetapi seringkali kita akhirnya menjadi dipersalahkan ya. Nah, jadi memang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk membawa nama Kristus itu tidak gampang. Kita harus jaga hati kita seperti di dalam firman Tuhan ini ayat 1 sampai yang ke-8 ini mengingatkan kita di tengah-tengah kita ada di dalam kebenaran dan kita mau belajar untuk menolong orang-orang yang tidak benar, tapi kita seringkali dipersalahkan. Nah, di firman Tuhan ini di ayat yang ke-7 itu mengatakan adanya perkara di antara kamu, demikian bunyinya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ditanya di sini dalam firman Tuhan. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Dan mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, Bapak Ibu, jadi kita itu sebagai anak Tuhan, kita ditanya di dalam firman Tuhan ini, kenapa kita seringkali tidak suka dengan ketidakadilan atau kita merasa dirugikan ya. Nah, kadangkala itulah hidup kita. Seperti kami suami saya menghadapi di dalam bisnis ya. Itu semua di dalam persidangan, di dalam semua urusan bukti-bukti itu sudah menang ya. Tetapi masih rasanya dipersalahkan terus ya. Nah, hukum itu kadangkala orang benar dipersalahkan, yang orang salah bisa dibenarkan ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita mau balas itu semua? Tentunya tidak ya. Firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita merasa rasanya tidak adil, kepada siapa kita mencari keadilan? Nah, firman Tuhan pagi hari ini ketika kita rasa dipersalahkan, merasa diri kita tidak dibenarkan, saya seringkali bicara sama suami saya ketika merasa, waduh kita ini udah benar, semuanya benar, bukti-bukti semua benar, tapi rasanya tidak ada keputusan, terus tidak ada pembelaan. Satu yang kita harapkan hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus yang akan membela kita. Makanya semua persoalan yang kami hadapi karena udah kelelahan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turun tangan, yang menyelesaikan dalam persoalan. Berarti kita itu ada di dalam hidup
ketidakadilan, ketidakadilan. Nah, seperti firman Tuhan ini katakan, mengapa kita tidak suka. Nah, itu membawa kita supaya kita bisa berharap kepada Tuhan. Ketika orang melakukan tidak adil kepada kita, itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu, biar kita mau belajar. Di dalam ketidakadilan itu, kita mau belajar mengoreksi diri, kita mau belajar kenapa ya kita ini berada tidak dalam ketidakadilan, kita belajar bisa menurunkan egois kita mau belajar sama karakter kita seperti Kristus ya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya dapat di perikop pertama, orang jahat tidak akan mewarisi kerajaan. Ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, roh Allah kita. Nah, kita itu di sini firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, firman Tuhan bilang kita harus masuk di dalam ketidakadilan. Nah, pagi ini mari kita mau belajar firman Tuhan ini. Terus firman Tuhan ingatkan, janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua tidak ada di dalam bagian ini ya. Dan kalaupun ada, kita mau belajar untuk berubah karena firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita ya. Terus selanjutnya nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, pagi hari ini saya merenungkan bahwa Rasul Paulus itu begitu sangat mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi jemaat yang ada di Korintus, betapa di situ percabulan yang sangat besar ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita, kalau tentang makanan ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat ke-13 itu mengatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Di sini firman Tuhan, Bapak Ibu, mengingatkan bahwa kita juga harus memelihara kehidupan kita ya. Saya tahu kalau hari-hari ini banyak yang orang-orang muda yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau dulu 70, 80 ya, bahkan ada yang 100 ya, baru kembali ke rumah Bapa. Tapi hari-hari ini orang-orang yang sangat muda sudah kembali berpulang ya. Nah, oleh apa? Karena itu adalah satu dari makanan yang kita makan. Kadang kita memuaskan nafsu kita. Kalau makan itu kita tidak lihat-lihat lagi apakah itu sehat, apakah tidak ya. Saya sering kali kalau mendampingi suami saya selalu ingatkan. Kalau dulu dia makan itu sampai kenyang, sampai tarik napas, baru dia stop. Nah, tapi hari-hari ini sudah tahu dengan kesehatan, bahkan juga dengan pekerjaan ya, kadangkala tidak tahu waktu, tengah malam baru selesai, pagi-pagi udah bangun. Nah, semua ada akibatnya. Makanya kita mau perlu menjaga kehidupan kita supaya kita itu tubuh kita apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan itu benar-benar kita dapat memuliakan Tuhan ya. Seperti di ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, kita juga diingatkan Tuhan bahwa hidup kita itu harus kudus. Kita di sini firman Tuhan bilang, eh, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul? Nah, kalau kita hidup kita sering berbuat yang cabul ya. Salah satunya sering kali kalau kita lihat di gadget itu ya sering kadang-kadang keluarlah hal-hal yang tidak baik. Nah, saya kalau suami saya sudah duduk diam-diam lama-lama buka HP itu saya sering ingatkan ya. Itu sering kali keluar yang tidak berguna itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah keluar di gadget kita yang hal-hal yang cabul itu Bapak Ibu bukan malahan tertarik kita lihat semakin lihat itu dosa yang akan mengikat kita ya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, kalau kita membuat percabulan dalam hidup kita, kita itu akan menyatu di dalam hidup kita percabulan itu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi di sini saya renungkan firman Tuhan bahwa kalau kita mengikat kehidupan kita dengan percabulan, kita akan menjadi satu dengan percabulan, menjadi satu dengan dosa. Tapi firman Tuhan ini mengatakan tinggal pilih kita mau ikat hidup kita itu dengan siapa. Kalau kita ikat kehidupan kita dengan Tuhan, maka diri kita itu akan jadi satu dengan Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan seperti firman Tuhan katakan bahwa kita itu menjadi anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah ya. Kita jangan dipimpin oleh roh percabulan ya. Pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan seperti di ayat ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan ya. Nah, seperti Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus ini bahwa jauhkan dari percabulan. Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Yusuf. Ketika Yusuf mau digoda sama Potifar, bukannya Yusuf semakin dekat dengan Potifar, tapi dia lari meninggalkan Potifar. Dia lari meninggalkan untuk membawa dia jatuh di dalam percabulan. Nah, Bapak Ibu, tinggal kita pagi ini kita pilih di mana kehidupan kita. Kita mau letakkan kehidupan kita kepada Roh Tuhan
atau roh percabulan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bawa hidup kita kepada roh percabulan, maka segenap kehidupan kita, hati dan pikiran kita itu pasti dipimpin oleh yang tidak benar ya. Tapi kalau kita mau menyatu hidup kita dengan roh, kita itu akan dipimpin oleh roh dan kita menjadi anak-anak Allah, kata firman Tuhan ya, bukan kata saya ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini ya, yang seperti di ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangin lagi ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, hidup kita ini adalah bait Allah. Kita mau tempatkan hidup kita ini di mana ya. Sama seperti ketika anak saya, dia sudah rasa diberkati, dia beli mobil. Nah, mobil itu dia rawat sampai dia cuci. Mobil itu tidak sembarangan, suruh orang cuci. Terus dia bikin aturan, anaknya kalau naik ke mobil atau siapa naik ke mobil itu nggak boleh bawa makanan, karena makanan itu meninggalkan bau, meninggalkan kotoran, bisa semutan, berbagai-bagai macam yang tidak nyaman buat dia. Nah, saya renungkan Bapak Ibu, nah begitulah kehidupan kita. Ketika kita dipercayakan bait Allah ada di dalam hidup kita, apakah kita mau pelihara? Kita jauhkan dari segala kotoran yang akan masuk, yaitu dosa apa yang ada sekarang ini yang mengikat kita, dosa percabulan, dosa segala macam, banyak hal, apalagi gampang sekarang kita lihat di gadget. Nah, Bapak Ibu, kita mau jauhkan itu semua, kita mau buat hidup kita itu mau bersih di hadapan Tuhan ya. Kita diperkenankan oleh Tuhan ya. Sebab kata firman Tuhan di ayat yang ke-20 ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, Bapak Ibu, hidup kita ini bukan tanggung-tanggung loh. Yesus itu mati di kayu salib karena dosa kesalahan kita. Dengan darahnya Tuhan Yesus membayar hidup kita ini sehingga kita dari berdosa, kita diampuni, kita diselamatkan. Nah, betapa mahalnya. Tidak ada orang yang berani berkorban sampai mau mati ya. Tapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dalam kehidupan kita. Sehingga dia bayar hidup kita ini dengan darahnya. Sehingga lunas dibayar. Oleh sebab itu, apa yang harus kita buat dalam hidup ini kepada Tuhan? Tuhan hanya minta muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu, mari, berarti tubuh yang kita ada saat ini, Tuhan itu minta muliakan untuk dijaga yang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau hari-hari ini suami saya boleh dirawat di rumah sakit, makanya awal dari dia merasakan tubuhnya sakit itu, saya merasakan bahwa dia itu butuh istirahat ya. Makanya dia ribut sudah mau ke rumah sakit, opname. Saya merasakan bahwa dia itu udah terlalu lelah, sudah over pekerjaan. Makanya saya bilang istirahat aja, minum obat ya. Akhirnya sudah nggak tahan lagi, ya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya sekarang dirawat di rumah sakit. Tetapi perawatnya juga ngomong bapak ini terlalu capek, harus banyak istirahat ya. Memang dia mengalami demam berdarah, tetapi satu yang susternya ingatkan, bapak perlu istirahat karena bapak udah kelelahan. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu tubuh ini ada batas-batasnya ya. Ada batasnya untuk beristirahat, ada batasnya kita untuk tubuh ini untuk dikasih vitamin, untuk makan, supaya kita dapat memuliakan Tuhan ya. Kalau hidup kita terlalu banyak sakit, terlalu banyak keluhan,
itu bukan memuliakan nama Tuhan ya. Karena Tuhan sudah bilang bahwa hidup kita itu sudah lunas dibayar sama Tuhan dengan pengorbanan di kayu salib. Sudah dibeli dengan harga yang lunas ya, yang sangat mahal. Tuhan minta muliakan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini ya Bapak Ibu ya, kita diingatkan lewat firman Tuhan supaya kita mau belajar. Saya juga orangnya sangat kalau bekerja itu juga kadang tidak tahu waktu, tapi hari-hari ini kalau sudah terlalu lelah saya tinggalkan semua. Kadang WA masuk pun saya tidak mau peduli lagi. Saya perlu istirahat Bapak Ibu ya. Sebab itu tadi malam juga jam 6 lewat saya sudah pulang dari rumah sakit karena sudah ada penggantinya, karena dua-duanya mm, perlu untuk istirahat supaya semuanya jadi baik ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Kiranya boleh memberkati kita semua pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Heri. Oke, terima kasih untuk Caping. Jadi hari ini ada nasihat ya yang tegas bagi kita, bukan keras. Sekali lagi seperti berkali-kali saya katakan, di perikop yang pertama diingatkan ya kalaupun ada konflik, dan berkali-kali saya katakan konflik itu kan netral. Satu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah, di pasal pertama Paulus ingatkan ya supaya kita mencari orang-orang yang ada di dalam lingkungan orang percaya, bukan mencari keadilan kepada orang-orang luar. Nah, karena nilainya nanti bisa berbeda dengan kebenaran. Nah, jadi begitu juga ketika mungkin suami istri konflik, bahkan tidak bisa menyelesaikan, carilah saudara-saudara seiman, bapak-bapak rohani yang menolong untuk menyelesaikan eh, perbedaan itu supaya tetap bisa sehati. Nah, tetapi hal yang mau saya tambahkan lagi ya, kembali seperti apa yang di perikop yang kedua, yang tadi Caping udah ingatkan setiap kita, ya satu hal saja yang teringat ayat ini tentang bait Allah itu dulu, bahkan mungkin sampai hari ini sebagian orang itu hanya memakai ayat ini seakan-akan untuk rokok. Nah, ini salah satu ayat yang paling sering dipakai untuk melawan argumentasi para perokok. Seakan-akan hanya merokok saja itu yang merusak bait Allah. Padahal ya seperti apa yang Caping tadi sudah sampaikan, pola makan kita, pola kerja kita yang salah, itu merusak tubuh kita juga Bapak Ibu. Kalau dulu banyak hamba Tuhan termasuk saya, kalau bicara soal makan itu justru terkadang menjadi satu apa ya? Satu kebanggaan, bahkan jadi propaganda untuk promosi. Bahasa sederhananya gini sering, ayo jangan takut jadi hamba Tuhan. Lihat, mana ada hamba Tuhan yang mati kelaparan, kurus kering. Yang banyak itu hamba Tuhan mati kekenyangan. Dan memang betul Bapak Ibu, karena makan gak karu-karuan, cepat mati Bapak Ibu. Kolesterol tinggi, darah tinggi, wah semua penyakit numpuk. Tapi mereka pikir itu nggak salah, mereka pikir itu nggak dosa, bahkan mereka bisa satu kebanggaan. Padahal ya sama saja Bapak Ibu, itu juga dosa. Sama dengan merokok, merusak bait Allah tubuh, makan berlebihan, kerja berlebihan, apalagi karena memuaskan hawa nafsu tadi seperti Capek katakan, itu juga merusak tubuh, merusak bait Allah. Makanya berkali-kali kan saya sudah katakan, ya tadi kalau Capek selalu masih ngomong perlu, tapi berkali-kali kan saya sudah sampaikan, istirahat itu bukan cuma kita perlu istirahat Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sudah ciptakan manusia itu dengan hanya dua sistem saraf besar dalam tubuhnya, simpatetik dan parasimpatetik. Satu sistem saraf untuk mensupport waktu kita kerja, dan satu sistem saraf untuk istirahat. Sehingga berkali-kali saya nasihati seperti kita wajib bekerja, demikianlah kita wajib beristirahat.
Jadi istirahat bukan hanya sekedar keperluan Bapak Ibu, bukan sebatas kebutuhan. Tapi kita harus mendisiplin diri kita bahwa istirahat itu wajib, harus. Seperti kita harus bekerja, demikianlah kita harus istirahat. Ada waktu, kalau bahasa Alkitab, ya dalam konteks zaman dulu ya, pada umumnya, sianglah untuk kerja, malam itu untuk tidur. Walaupun hari-hari ini mungkin ada kasus-kasus tertentu, tapi itu kan bukan generalisasi. Ada orang-orang yang memang kerja malam hari karena bagian security, jaga malam, ya it's okay lah. Tapi kan tetap kata kuncinya ya bukan soal malam atau siang, tapi secara umum ya memang kalau kerja siang itu kerja sampai batas waktunya. Kemudian harus istirahat. Jadi mari Bapak Ibu, bukan saja kita diingatkan hal-hal rohani di perikop yang pertama, karena kita ini milik Tuhan, harganya sudah lunas dibayar, bukan saja hal-hal rohani harus kita perhatikan dengan tidak berselisih. Kita harus rela ketika kita harus mengalami ketidakadilan, mengalami hal-hal yang dipersalahkan. Kalau Paulus menulis di surat Roma katakan, kalau hal itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hiduplah damai dengan semua orang. Nah itu hal-hal rohani, hal-hal jiwani. Tapi di perikop yang kedua, Tuhan juga ingatkan untuk hal-hal jasmani, tubuh kita ini juga harus dijaga Bapak Ibu. Yaitu tadi, dengan kerja sesuai waktunya, waktu istirahat harus istirahat, makan, ya bersyukur hari-hari ini orang udah banyak yang lebih sadar kesehatan, makan mulai diatur, tidur diatur, supaya apa? Ya supaya kita umur panjang, nggak mati muda seperti yang tadi Ciaping katakan di awal, supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan, seperti itu. Sehingga kalau kita baca di ayat 12, katakan Paulus ngomong ini, segala sesuatu sih halal sebenarnya. Boleh-boleh saja kita lakukan. Tapi kan level kita bukan soal halal nggak halal, boleh nggak boleh. Apakah berguna? Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba, terikat. Makan banyak boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai terikat Bapak Ibu. Kalau nggak makan rasanya, apalagi seperti tadi Caping bilang, berhenti makan kalau sudah sesak nafas. Saking kan nggak harus seperti itu namanya terikat. Nah jadi mari hari ini Bapak Ibu, bukan saja roh, tapi jiwa dan tubuh kita juga mari kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena kita bukan milik kita sendiri, milik Tuhan yang sudah lunas dibayar, dan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari jaga roh, jiwa, tubuh kita. Roh dengan firman yang terus kita terima, kita renungkan dan kita lakukan. Jiwa kita dengan kita bersyukur, bersuka cita, punya rasa cukup, nggak dikejar-kejar ambisi, mau punya uang banyak. Bukan berarti nggak boleh punya uang banyak Bapak Ibu ya. Bahasanya itu ambisi, cinta akan uang. Nah terus tubuh kita dijaga. Walaupun kita boleh makan apa saja, tapi ya nggak semua tuh berguna untuk tubuh kita. Jadi mari jaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Caping. Nah, silakan. Hari ini yang berdoa siapa ya? Anton ya? Oke, silakan Anton yang berdoa bersyafaat. Nanti akan ditutup oleh Caping ya. Ya Pak, ya. Ya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami bersama-sama masih melakukan Zoom Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bahkan kalau hari ini kami juga bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan Ibu Simon bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan hari ini
belajar untuk terus Tuhan taat, bahkan juga Tuhan Yesus menjaga hidup kami ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, buat Ibu Simon Tuhan berkati sertai dia, tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu baginya Tuhan, bahkan juga kesehatannya Tuhan, eh, bahkan juga buat Pak Simon yang hari ini juga kami berdoa Tuhan, Kau juga yang bercampur tangan dalam keadaannya hari ini, biarlah semakin pulih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati buat anak-anaknya, cucunya, bahkan usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat Ibu Simon Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mendoakan buat kami juga di hari ini Tuhan, mungkin yang hari ini yang kurang sehat, di dalam Zoom ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat Lause Dorcas, biarlah Tuhan juga bercampur tangan terus, semakin hari semakin baik keadaannya Tuhan, dalam proses-proses kemonya yang hari-hari ini Tuhan, biarlah semakin baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Ongkong ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang bercampur tangan, biarlah keadaannya semakin hari semakin baik Tuhan. Biarlah setiap keluarga-keluarga atau anak-anak yang mengurus, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat eh, setiap jemaat-jemaat hari ini, mungkin kami tidak menyebut persatu-persatu, mungkin ada mereka yang lagi sakit juga hari ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus bahwa bangsa dan negara, bahkan kota yang kami tinggal hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan hari ini, yaitu presiden kami, Tuhan juga berkati sertai semuanya. Bahkan juga Tuhan Yesus, kestabilan ekonomi yang ada di bangsa kami ini Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hari-hari ini nanti kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga bercampur tangan semuanya Bapak. Buat setiap juga yang Tuhan percayakan di Pelita Community, segala visi misi yang Tuhan tanamkan di dalam Pelita Community buat SD, Tuhan, Tuhan juga memberkati semuanya. Bahkan juga Tuhan Yesus, kalau Tuhan percayakan ada SD, semuanya biarlah berjalan dengan baik dalam pembangunan. Tuhan juga yang sekarang ini Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini nanti juga ada ibadah Sabat, bahkan juga ibadah besok yang ada di Pelita Community, mau yang di cabang-cabang, mau di pusat, dimanapun semuanya Tuhan. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu pelayanan ini Tuhan Yesus, bahkan ibadah ini Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hari ini yang mereka dapat anugerah untuk bisa melayani, Tuhan berkati sertai mereka semuanya. Biarlah Tuhan juga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih pada akhir Koramdio ini Tuhan. Biarlah firman Allah itu tinggal terus dalam hidup kami, mengingatkan kami, tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami berkenan terus di hadapan-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada. Yang lama tidak koramdeo Tuhan, biarlah Engkau ingatkan, biarlah mereka boleh cinta Engkau, memberi waktu untuk datang kepadamu. Engkau tolong Bapa, biarlah semuanya boleh
rindu datang kepada Engkau. Berkati kami semua yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami minta penyertaan-Mu setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dan anugerah-Mu serta kasih sayang dari Allah Bapa kita, itu Anak dan Roh Kudus, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.